Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas syairina. Bapak-bapak, lihat ya, kemarin sudah sampai jenis-jenis air ya, yaitu ada 4 ada air suci lagi mensucikan tidak makruh. Yang kedua air suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga air suci yang tidak mensucikan. Yang keempat ini air najis. Jadi ayo biar pada semangat ngajinya. Ini kisah sedikit ya. Zaman dulu tuh di Kalimantan enggak ada pesantren. Ya belum lama lah, kalau sekarang udah ada banyak. Jadi dulu itu di Kalimantan enggak ada pesantren. Tetapi setiap ada majelis taklim itu ratusan ngaji. Jadi ramainya di majelis taklim. Itu luar biasa Kalimantan. Pesantren enggak ada. Tetapi di majelis taklim itu tiap hari banyak. Itu setiap majelis taklim ratusan. Ya mudah-mudahan kampung kita betul kayak gitu. Biar kata di RT 2 nggak ada pesantren, tapi pada semangat ngajinya. Ya, semangat ngajinya. Lihat. Al-Qismur Rabi'u, bermula jenis yang keempat, ma'un najisun, yaitu air najis. Jadi tadi itu air suci mensucikan makruh, enggak makruh, dan air suci tapi tidak mensucikan. Nah ini yang keempat, bagian keempat yaitu air yang najis. Namanya najis mah udah nggak boleh buat minum, udah nggak boleh buat berwudu. Namanya juga air najis. Ya, apa yang disebut air najis? Walazi halat bihi najasatun. Yang dimaksud dengan air najis mah air yang jatuh padanya air, yaitu najasatun, yaitu najis. Jadi air kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi air najis. Contohnya aqua nih, kejatuhan tai cicak bau, jadi air najis. Jom, dengerin Jom. Digurau ya ngaji lu. Tagoyuro amla, mau berubah ke mau enggak. Kalau air tersebut aihaluhu dunakulataini bahwa najasatu. Kalau air air yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka najis itu air. Nanti ada 2, air itu dibagi 2 lagi, air yang kurang dari 2 kula, air yang lebih dari 2 kula. Kita bahas yang air kurang dari 2 kula dulu. Air 2 kula kejatuhan najis, mau berubah enggak? Mau berubah enggak? Atau apa namanya? Enggak berubah, tetap najis. Ini aqua nih. Ini aqua. Kejatuhan najis mana? Darah misalkan. Dakwa bisul PRT mancrut masuk. Dia mau berubah kayak mau enggak, tetap jadi najis karena kurang dari 2 kula. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu. Dikecualikan dari bagian yang di bawah 2 kula, yaitu mayit atau bangke. Nih dengar ini. Bangke najis enggak? Najis. Kecuali ikan sama belalang kayu. Satu lagi manusia. Ya. Jadi bangke semua najis kecuali 3. Anak Adam, belalang kayu, itu ya, sama ikan. Ya, tidak ikan nih. Tetapi bisa juga nih bangke masuk ke air di bawah dikurang dari 2 kula tetapi nggak jadi najis. Yang nggak bagaimana bangkainya?
allati la damma laha sailun, yang bangkai tersebut tidak ngalir padanya darah yang ngalir. Contoh, inda qatliha, itu kalau hewan tersebut dipotong nggak keluar ausyaki udwi minha, atau potongan dari bangkai tersebut nggak keluar darah, maka itu ya tidak menjadi najis tuh air, tapi dengan catatan tidak berubah rupa, rasa, bau. Minha, mana contohnya? Kazubabi, kayak laler. Nah, nih sekarang air di bawah 20 nih Pak RT nih, kejatuhan laler, najis nggak? Nggak berubah. Syaratnya ya dua, nggak berubah, nggak rupa, rasa, bau. Kita angkat lagi tuh airnya, maka air tersebut nggak najis. Tapi kalau jatuhnya apa hewan yang ngalir darahnya, nyamuk ya, ada darahnya gitu, tapi darahnya ngalir, maksudnya jatuh ke air, maka jadi najis tuh. Mau diangkat ke nyamuknya lagi tuh tetap najis. Tuh ya. Ada syaratnya nih. Ilam tutroh, ya. Jika bangkai itu enggak dilempar pihi padanya air, kecuali iseng apa nih, ada bangkai apa namanya laler dicelupin sini tuh, mau berubah mau enggak karena sengaja dicelupin, air tersebut jadi najis. Beda ya, kalau kejatuhan kan sama dilempar beda. Sengaja. Jadi dua syaratnya, kalau mayit atau bangkai tersebut tidak ngalir darah dan tidak dilemparkan, maka tetap air tersebut masih suci, kecuali itu kalau bangkainya dilemparin najis, atau bangkainya jatuh ngalir darah, maka jadi najis. Itu jika air kurang dari 2 kula. Fakulu minhuma la yunjisul ma'a. Maka tadi itu yang dua tuh, mana yang dua? Tidak dilemparin, tidak ngalir darah, maka fakulu minhuma la yunjisul ma'a. Maka kedua yang tadi tuh contohnya tidak menjadikan najis akan air. Wa yustasna aidon suwaru mazkur, banyak dah contohnya. Wa asarul kismisani, dan telah mengisyaratkan kimusoni pada bagian tadi nih. Dari kismur robi bikauli aukana kasiron, bagaimana kalau air tersebut lebih dari 2 kula? Ayo, air lebih dari 2 kula, ya itu mah kalau dia enggak berubah rupa, rasa, bau, maka enggak jadi najis. Contoh, air kolam kan lebih dari 2 kula, kejatuhan bangkai tikus, ya nggak berubah tuh, bau, rasa, rupa nggak berubah, maka tetap suci ya. Tetapi sebaliknya, air lebih dari 2 kula walaupun segede lautan tuh air, kejatuhan bangkai berubah, misalkan lautan jadi merah atau jadi bau, tetap jadi patokannya itu doang. Kalau yang tadi di bawah 2 kula mah, di bawah 2 kula kejatuhan bangkai tikus najis, kecuali bangkai yang nggak ngalir darah, atau misalkan bangkai tersebut kita lempar sengaja, tetap jadi najis. Itu di bawah 2 kula. Tapi di atas 2 kula mah syarat tersebut hilang, dengan catatan itu doang, berubah rupa, rasa, bau. Mau gedenya selautan ke, kalau air tersebut berubah jadi air najis. Apa yang disebut 2 kula? Wa kulatani khamsumi'atin ritlin bil Baghdad. Nah, ini mah jauhan ya. Jadi di sini mah yang disebut 2 kula mah 500 kati, bukan liter ya. Jadi sini bahasa kati. Kati itu berapa liter, berapa kubik itu. Ada di ini tuh. Di Fathul Muin ada. Di sini enggak disebutin. 11. Nah, intinya mah begini, kalau ukuran ulama Indonesia sudah sepakat di dalam Basul Masail, ya ulama Indonesia dah itunya menurunkan Syekh Nawawi Tanaraban
Banten, bahwa kalau dikira-kira mah 216 liter. Jika misalkan kita punya air kira-kira 216 liter, itu berarti 2 kula. Kalau segi 4 begini patokan kolom 60 kali 60 kali 60, panjang 60, lebar 60, tinggi 60, dijumlahin 216 liter. Tapi jangan pas-pasan banget Pak bikinnya, lebihin. Entah kalau kita wudhu kita ambil segayung, kurang atau air, kurang dari 2 kula itu ya. Jadi hal yang ngelebihinnya itu bisa menjadi wajib. Contoh juga kayak kita wudhu bataskan siku, itu lebihin dikit Pak, jangan pas-pasan banget kita garis pakai pulpen gitu pelit-pelit sama air. Tapi lebihnya itu menjadi wajib. Karena kalau nggak lebih susah nggak? Susah. Gitu ya. Jadi sesuatu yang wajib, kullu ma yatawassalu illa bihil wajib bahwal wajib. Suatu kewajiban dengan Kalau kurang kayak gitu masa nggak tuh Pak Ustadz? Misalnya. iya apalagi kurang nggak sah. Iya, maka wajib dilebihi. Kullu ma yatawassalu illa bihil wajib bahwal wajib. Banyak kan perempuan tuh kan. Sama kayak kita gini dah. Besok kan zakat fitrah tuh. Zakat fitrah berapa? 3,5. Lebihin 4 liter. Entar kalau pas kita lagi bawa-bawa, iya, jatuh. Ayo dah, kurang nggak? Ambak. Jadi intinya patokan ulama Indonesia mah menurutkan Syekh Nawawi Tanah Banten, yang dimaksud 2 kula 216 liter. Nah, literin dah tuh. Ya. Goreng. Watarokal musonib ditambahan dikit dari musonib. Kisman khomisan pada bagian kelima, wahual maul mutahirul haramu. Jadi yang kelima ini tambahan. Catat di bukunya. Ada air yang suci tetapi haram dipakai. Air mah suci, ya bisa mensucikan tetapi haram dipakai. Apa yang disebut itu? Kalau wudhu seperti kita wudhu bima'in magsubin, dengan air yang nyolong. PT air mati. Iya, dia nyolong ke sampingnya. Nyolong, ini menyolong air. Sah wudhu tetapi pekerjaannya haram. Gitu ya. Nyolong air wudhu itu boleh. Ya? Ini nyolong air wudhunya mah sah. Ya nggak boleh. Kayak ada istilah apa namanya kalau di kita mah, apa yang orang nyolong terus dibagiin sedekah, iya pitung. Jangan ditiru begitu mah, jangan ditiru. Kalau kan buat sedekah cakep, tapi pekerjaannya sama seperti kita membelanjakan kita buat makan tapi pakai hasil judi, gimana coba bayangin? Itu badan kayak gimana masuknya tuh barang haram. Nggak berasa emang makan mah atau jadi tai, tapi tertinggal laku mana Sana nih anjing udah. kita ngaji males, sholat taraweh males, berasa yang ngajakin kita ke satrun mah ngapaan, gara-gara maksiat kita. Ibarat kaca mah, kaca kita buram, maka sinar itu nggak masuk. Coba kacanya dibersihin, mana bersihnya? Ninggalin tuh barang-barang haram. Begitu. Kalau listriknya pakai nyolong kan ngambil air. Sama aja. Gimana tuh? Ya. Tuh. Nah, itu. Dia buat wudhu tuh. Jadi dia tuh nyolong. Itu termasuk maun mutahhirul haram. Air suci tapi haram. Air suci yang haram. Iya, listrik tuh nyolong listriknya. Jangan udah. Boleh terbuat 3. 220 juta dong Pak, si Malawak. yang dikatakan berkah itu nggak ketahuan loh. Kemarin
Contoh gini, Bang Sejuta lagi enak. Isman punya anak, ya. Datang datu Pak RT ngeliat, Barang. dapat 10 tahun anaknya udah gede, lah nggak berasa apa tuh 10 tahun tuh berkah gitu loh. Emang dikit-dikit, cuman terberasa mana? Emang rezeki duit doang. Anak kita nurut, sehat, anak kita nggak jajan di polisi, itu namanya berkah. Juta ya dari 22. Barang sejuta. Sejadi doa kita ke hijab mulu ya harus gitu. Hati kita yang kagak ber. Parahan mana sakit zohir apa batin? Tahun-tahun kemarin nggak bayar ya. Ambil bayar kan, lebih dua. Zohir mah bisa dikasap, tapi kalau batin coba yang nggak sakit. Zohir berasa. Maka ibarat kata jasad amaru mah kalau jasad sakit, ruh kan pasti sakit. Tapi sakitnya biasa aja. Tapi kalau ruhnya yang sakit, badan kita sehat banget juga malas ngaji. Sakit rohnya. Begitu. Kami duduk air veteran 1. Mana lagi? Tadi kan air yang boleh nyolong au musabbali lisurbi atau air yang digunain untuk minum. Oke, di sini saya ambil 3. Kemarin kan kalau air aqua, ini kan ada tulisannya tuh air minum dalam kemasan. Berarti air ini udah berubah nama jadi air minum. Satu kaul kata ulama boleh dipakai buat wudhu, boleh buat bersihin. Satu lagi nggak boleh dipakai, gitu kan? Ada lagi satu lagi boleh boleh dipakai, tetapi haram hukumnya karena air tersebut untuk minum. Maka termasuk bagian mana ini? Bagian kelima yaitu air suci tetapi haram digunakan. Ustaz, kalau itu untuk berwudu aja atau bagaimana Pak? Yang untuk diharamkan Ya air itu kan masuknya ke ini yang ke membasuh najis. Itu kan harus pakai air suci mensucikan. Wudu, mandi junub. Mandi junub tahu Pak saya? Ya. boleh itu nyolong ya. Ya itu semuanya. Mananya mesah, nyolongnya nggak boleh. Maka palhasilu, maka berguna hasilnya. Anal ma'a itu terbagi tergantung hukumnya. Nyolong kan ini. Jadi air itu ada 5 hukum. Wajibu, ada yang disebut air wajib. Mana air wajib? Air yang digunakan untuk membasuh yang wajib. Kita mau sholat johor kan wajib. Wudu jadi wajib. Air pun disebut air wajib. Gitu. Itu yang tadi tuh kullu mayatawasalu illa bil wajib wal wajib. Enggak bakal sah kita sholat kalau enggak wudu. Enggak bakal kita wudu kalau enggak ketemu air yang wajib yang suci mensucikan. Kemudian ada yang disebut air sunnah. Mana? Air yang dipakai untuk mengerjakan pahala yang sunnah. Bil istimalihi bin napli tuh wayah rumu. Kemudian ada air disebut air haram. Mana air haram? Air yang digunakan dari hasil nyolong atau musabbali surbi atau air minum yang dipakai buat wudu. Itu disebut air haram. Nah, yang nyolongnya ini misalkan dari misal tadi listrik itu Ustaz, hidup air. Apa itu ininya? Itu kullu mayatawasalu enggak bakal keluar air kalau enggak ada listrik. Iya. Ayo. Enggak, maksudnya air itu jadi haram enggak? Itu jadi haram. Listriknya kan kullu mayatawasalu. Nggak bakal mencret air tuh kalau nggak ada bener nggak? Bisa boleh nyolong. Masuk. Maksudnya udunya mesah tapi nyolongnya gak boleh tuh kan? Itu kan istimal ya. Iya. Iya. Wudunya Udunya masuk. mesah, nyolongannya gak bener. Ada juga sama kayak air makro. Tadi kan ada air wajib yang dipakai untuk kerjaan air sunnah yang dipakai dan kajian air haram tadi tuh air yang dipakai karena boleh nyolong atau buat air minum. Wa yukrahu. Kemudian air yang makruh. Mana air makruh? Air musammas. Air yang kepanasan karena terik matahari itu dipakai buat wudu sah, tetapi makruh. Begitu maksudnya mah. Nah, kalau itu kan Pak Ustadz kita kan sering tuh
Di toren itu kan kita nggak tahu nih, buka keran, tahu panas sendiri kan. Iya. Nah itu gimana? Ya air yang panas tersebut makruh. Caranya gimana? Diemin dulu aja 10 detik, 15 detik, keluarin dulu. Kadang kan kita nggak tahu Pak Ustaz. Banyak orang yang nggak tahu itu. Kita doang lagi. Lagi mah kalau bicara Abdul mah wudhu di rumah. Masjid musola itu kalau darurat. Kita lagi jalan udah wudhu, mau masuk itu masjid, kentut. Baru wudhu di musola. Jadi jangan mentang-mentang musola ini itu. Tapi nggak apa-apa, pakai aja. Kalau Abi mulai udah pakai aja buat mandi. Karena dulu bekas jadi santri kan mana aja mandi. Ada musola mandi, ada masjid numpang berak gitu. Udah pakai aja, kasihan. Harusnya DKM gitu, dikasih. Tadi air makruh, juga ada air yang mubah mana? Jadi yang dipergunakan dengan hal yang mubah, yang boleh mana? Kayak dawa muludu itu kan boleh aja. Oke, maka disebut air mubah. Tuh air aja ada 5 hukum. Jadi hukum itu bukan sekedar halal, haram, mubah. Bukan gitu doang. Bukan kita tetapkan 5. Tapi ada khitabul wado, ada khitabut taklif. Mana ada mane syarat batal tuh. Oke, kalau diperinci hukum itu mah PT 5 kali 5 berapa? 25 hukum. Bicara fikih kayak rokok kan tergantung. Ya orangnya sakit jadi haram. Tapi kalau buat ngaji, kalau kagak ngerokok ya ngantuk. Haram. Nah, udah hukumnya bisa jadi sunnah. Ada kiai Jawa tuh mana yang kemarin kita yang kemarin kita ziarah. Ingat gak yang pagi-pagi yang nyari nasi uduk? Iya. Nggak ada. Kemana? Syekh Ihsan Jampes. Beliau itu ulama Indonesia yang banyak ngarang kitab. Salah satunya dia ngarang tentang kitab tentang kopi dan rokok. Ada kitab. Ini kata nggak sembarangan. Ya yang bikin ada. Tapi kalau manfaatnya itu tadi buat ngaji Pak Ustaz. Tapi kalau merokoknya itu buat mancing. Mancing. Nah itu. Ya tergantung mancing kalau mancing ya. Dan sebagainya, itulah makanya disebut hukum itu kullu ma yatawassalu bihi wajib awal terus nyambung kayak tadi air tadinya ngapa-ngapa listriknya nyolong begitu.